Yuk analisa bareng, kenapa sih ada toko-toko yang pembeli barunya cukup banyak, tapi pembeli lamanya atau repeat ordernya rendah banget. Nah, hal kayak gini nih, ini hal kelihatan sepele, tapi lo harus hati-hati. Kenapa? Karena jangka panjangnya ini bisa bikin bisnis kalian nggak kemana-mana. Satu, yang harus kalian tahu adalah ngejual ke pembeli lama itu 5 kali lebih murah dibandingin ngejual ke pembeli baru secara ongkos, secara biaya, dan lain sebagainya. Ditambah, tahu sendiri dong, dengan biaya admin yang makin lama makin mahal. Apa nggak berat kalau cari pembeli baru terus? Bener nggak? Nah, di video ini kita bakal bahas kenapa kita perlu analisa ya. Oke, jadi gini. Ternyata ada beberapa hal yang bikin pembeli tingkat repeat order itu rendah banget gitu ya. Mulai dari apa nih? Satu, masalah yang biasanya orang nggak sadar, tapi kejadian adalah Fer ngomong, kualitas produk lo nggak pantas buat di repeat order. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh, ketika kalian promosi, kalian bisa lakukan promosi dengan baik. Promosinya oke, promosinya cakep, gitu kan, bikin orang penasaran, bikin orang mau ngeklik, bikin orang mau beli, videonya menarik. Tapi begitu barangnya nyampe, wah, zong, gitu ya, zong. Ya banyak orang jadi yang nggak mau beli lagi, banyak rating yang itu akhirnya muncul ke masalah kedua. Masalah kedua apa coba? Testimoni atau rating yang lu dapetin di toko itu gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Ya jelek semua maksudnya gitu loh. Dan artinya ujung-ujungnya apa? Ujungnya adalah ya toko lu juga susah growth. Kita pernah nge-handle beberapa toko, jujur, yang kita kerjain di MEA. Gitu kan, dimana omsetnya di awal kita bisa naikin cukup bagus. Kenapa? Ya tadi yang gue bilang, secara marketing itu ternyata cukup oke gitu loh ya. Nah, kalau misalnya secara marketing cukup oke, kinerjanya bagus, artinya kan bakal dapetin dong cukup banyak traffic, bakal banyak ada orang-orang yang penasaran dan coba beli. Nah, kemudian beberapa toko-toko ini komplain ke kita, kenapa nih dari omset katakanlah ya, omset dari 100 juta naik ke 200 apa 300 cepat, tapi kok nggak stabil ya, naik turun ya gitu kan, susah dijaga buat di atas terus ya. Dan ternyata begitu kita lihat analisanya kenapa kejadian, ya gara-gara ya ratingnya jelek gitu loh, ratingnya jelek, nggak dapat bagus, dan ujung-ujungnya apa, begitu kita analisa lagi repeat ordernya kurang. Dan apa yang kejadian kalau dari repeat order kurang? Ya susah dong growth-nya. Kalian harus tahu gini loh, maksudnya contoh gini, katakanlah ini gue pakai angka yang gampang ya, lo dapat sebulan 100 order ya, 100 order, tapi kan nggak mungkin tiap bulan pasti orang itu beli barang yang sama, bener ya? Kalau kalian bisa punya tingkat retention, tingkat repeat order, mau disebut retention, repeat order, whatever, terserah gitu ya, repeat ordernya 40% aja. Artinya bulan depan lu bakal punya 40 order. Bener kan? Kita nyari baru lagi nih, efektivitas marketing lu berapa? Misalnya, katakanlah lu bisa datangin bulan berikutnya, kalau pertama sempat 100 gitu ya, itu lagi campaign, ya kita bisa datangin 60% ya, atau 70%, 60 atau 70 order. Artinya kalian bakal dapat 100 sampai 110 order. Kalau 40% dapat, dari 110 order bakal lebih banyak, jadi 40 sekian. Betul nggak? Marketing kita effortnya sama, itu bertumbuh secara sedikit-sedikit. Kalau marketing lu bagus, setiap bulan bisa 100. Dan lu bisa jaga 40%. Berarti kan 40 tambah 100, 140. Benar nggak? 140 kali 40%, berarti yang stay-nya 56. 56 tambah 100, 156. Nambah lagi berikutnya jadi 60, bertumbuh terus angkanya. Ya, dengan marketing yang efeknya sama, bertumbuh. Apalagi kalau marketingnya bagus. Benar nggak? Itu bisa 150, 200, dan lain sebagainya. Dan lu hitung aja dari jumlah order segitu, artinya omset kalian itu makin lama bakal makin tinggi dong. Nah, tapi yang kejadian adalah ketika repeat ordernya jelek, ya artinya kita terus harus cari pembeli baru terus. Dan pembeli baru ujung-ujungnya apa? Duit, men. Ujung-ujungnya duit iklan. Itu yang bakal lo keluarin. Gitu. Dan seefektif apapun, ya ada kenanya juga gitu. Yang kita kerjain di MEA, jujur ya, waktu itu ada beberapa yang ada kenanya juga. Kenanya dalam artian apa? Udah naik di 3 bulan, tapi bulan keempat mulai agak turun, dipaksa di bulan kelima keenam pun ya akhirnya cuma bisa bertahan. Gitu kan. Begitu nggak dilanjutin, bukan nggak bertahan lagi, turun jauh langsungnya kejadian. Jadi hati-hati sama dua itu. Jadi yang paling pertama adalah produknya, kedua ratingnya, karena itu bakal ngaruh banget. Atau yang ketiga, nah ketiga ini juga bisa terjadi kemungkinan yang berikutnya. Yang ketiga adalah salah target market. Gue sering banget ketemu seller yang kalau ditanya, bahkan kemarin gue baru event ya di Semarang, gue tanya ada sama satu mama, satu ibu target marketnya siapa? Semua orang. Gue bilang, wah bu, ini jawabannya salah. Enggak salah, dia bilang. Emang produk gue bisa dari remaja,
yang sedang, yang tua, yang sampai kemana bisa pakai semua. Oke, gue bilang, oke, produknya bisa pakai semua. Pertanyaan gue, gimana cara ngejual ke remaja, lu ngomongnya harus seperti apa? Ya pakai gaya bahasa anak muda dong. Oke. Terus kalau ke yang mama lu bilangnya gimana? Ya harus yang ini dong. Oke. Terus gue bilang, oke, Bu, kalau kayak gitu, Ibu promosinya selama ini udah pakai berapa bahasa? Nah, dia bingung. Oh iya juga ya. Tapi kan bisa semua. Nah, itu dia. Ketika semua, oke, semua orang mungkin di awal bisa mencoba. Pertanyaan gue yang berikutnya adalah, siapa yang kira-kira bakal beli lagi? Nah, yang bakal beli lagi ini kan yang perlu kita selidiki lebih dalam, bener nggak? Karena gini, kalau salah target market, katakanlah gini, barangnya kayak tadi ya, kayak si ibu-ibu tadi ya, dia bisa buat remaja, bisa buat lain sebagainya, gitu ya. Dia bilang ngerasa produknya cocok buat remaja, tapi dia jual produk yang kalau nggak salah produknya kecantikan dan harganya di range harganya tuh hampir 300.000. 300.000 oke lah, remaja bisa beli sekali. Beli lagi nggak? Nah, duitnya kurang tuh. Kalau kurang dia nggak beli lagi kan? Artinya kita udah coret tuh remaja. Bener nggak? Yang dewasa beli lagi nggak? Nah, itulah beberapa hal yang mungkin harus kita coret, dan akhirnya kita tahu. Supaya kenapa? Kita nggak promosi yang salah. Karena yang tadi gue bilang, effort marketing itu butuh biaya. Promosi butuh biaya. Kalau lu salah, wah, nggak ada repeat order ya. Susah kan? Bener nggak? Nah, atau gini juga, bisa juga jadi kemungkinan nih, ada juga kemungkinan berikutnya. Yaitu ketika orang beli barang lu, karena barang lu viral. Ya bener juga sih, nggak salah juga sih. Viral tuh nggak salah. Viral semua orang kepo, semua orang penasaran, semua orang pengen dibeli, lu dapat order, selamat. Gitu. Tapi kalau dia nggak butuh, dia juga nggak beli lagi. Bener nggak? Ya nggak masalah sih, at least dia pernah beli sekali, lu dapat untung sekali dari dia gitu kan. Tapi di sini maksud gua ketika repeat order lu rendah, gitu kan. Nah, repeat order lu rendah, yang lu perlu lakuin adalah lu perlu cari tahu siapa yang benar-benar harus jadi target market. Karena dengan lu tahu siapa yang benar-benar jadi target market, semua effort lu, semua biaya lu larinya ke situ. Gua tahu sih mungkin ada kayak affiliate atau ada kayak apa yang kita tuh nggak perlu ngapa-ngapain dapet gitu kan. Itu bonus aja, given. Tapi kalau misalnya yang kita usaha, ya jangan sampai salah dong. Kan kita udah usaha, bener nggak? Nah, atau ada juga nih kemungkinan yang berikutnya. Tokonya terlalu banyak promo. Bagus sih ngikutin campaign, ngikutin promo gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah dengan banyaknya promo, kadang orang juga cuma mau beli ketika lagi promo, gitu kan, sedih juga ya. Kalau nggak promo nggak laku, kalau promo baru laku, yang artinya apa? Margin lu tipis, gitu kan. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang harus kalian tahu biar kalian nggak salah dalam promosi. Sebenarnya ya pokoknya kalau beli sih nggak salah-salah amat sih. Cuma maksud gua kalau udah kita keluar duitnya banyak, terus udah gitu dapatnya dikit, kan sayang, bener nggak? Ya, nah terus jadi harus ngapain nih? Apa yang harus dilakuin supaya repeat order kalian tinggi? Yang pertama itu udah pasti ya secara produknya. Produknya, kualitasnya bisa nggak ngejaga bikin orang beli lagi? Atau gini deh, kalau lu susah buat, maksud gue gini, serba salah ya. Maksudnya kita bilang produk yang paling bagus segala macam, itu biayanya juga tinggi. Kadang apakah produk terbaik bisa bikin repeat order belum tentu. Tapi menurut gua hal yang paling minimum adalah ketika kita ngejanjiin sesuatu dan kita bisa memenuhi janji itu udah lebih dari cukup. Udah lumayan. Kalau lu bisa kasih lebih. Misalnya katakanlah gini, lu bilang barang ini misalnya si bajunya misalnya tahan anti kusut 10 jam gitu ya. Kalau bisa 24 jam lebih bagus lagi gitu. Klaimnya kita kurangin dikit gitu loh. Atau misalnya katakanlah kita lagi jual sepatu anti bau gitu kan. Ya kalau bisa benar-benar dikasih bahan supaya ya sepatunya nggak bau gitu loh. Itu aja sesimpel itu gitu kan. Nah, karena kalau udah kedua gitu kan. Kedua ya itu adalah rating itu bakal muncul secara otomatis ketika mereka dapetin yang oke. Ya nggak? Nah, berikutnya yang kita perlu jaga adalah experience. Pengalaman orangnya kayak gimana? Before sales, after sales, packaging, pengiriman. Nah, ini experience ini juga penting. Biasanya gitu kan kalau lo perhatiin kayak perusahaan-perusahaan gede, kayak Apple aja dia sampai benar-benar memperhatikan pengalaman unboxing. Gitu kan. Wah, kalau gitu biaya packaging jadi mahal dong. Enggak juga maksud gua, tapi lo tuh harus memperhatikan mau menangnya di sisi apa sih? Gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada yang di ininya ya susah, harus ada yang menangnya di mana. Berikutnya ketiga adalah positioningnya nih. Nah, positioningnya adalah ini ngomongin ya memang mau dikenalnya sebagai apa? Barang murah, barang mahal, barang murah tapi bagus,
barang murah bagus banget, ya ini susah sih sebenarnya ya. Barang murah bagus banget, nggak ada duitnya, nanti nggak ada untungnya gitu kan. Positioning lu sebagai apa? Atau premium gitu kan. Nah, dan berikutnya relationship-nya. Hubungan sama si pembelinya gimana? Bisa nggak hubungannya tuh bikin oke? Bisa nggak maksudnya pelanggan kita tuh gampang dihubungin sama tim kita karena mereka suka gitu, ada hubungannya, dan itu adalah yang paling oke gitu. Karena kalau menurut gue salah satu yang paling berat dalam jualan adalah ketika kita cuma bisa hidup kalau dapat orang baru. Kalau nggak ada orang baru kita nggak bisa hidup, karena ya orang baru tersebut udah nggak puas lagi nih sama apa yang kita lakuin. Jadi tingkat keberhasilan lu adalah seberapa lama lu bisa ngejaga pelanggannya. Apakah 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang paling bahaya itu. Jadi jangan sampai lu fokus nyari pembeli baru. Karena gini, yang namanya repeat order rendah itu bukan suatu kewajaran. Repeat order rendah artinya ada masalah sama bisnis lo. Kalau ada masalah sama bisnis lo dan lo nggak perhatiin, inilah indikatornya, yang ujung-ujungnya kejadian adalah lo bakal kejadian yang ketiga. Dikit-dikit nyalain market terus. Karena ingat, market tuh nggak pernah salah. Yang salah itu adalah positioning lo, yang salah itu adalah branding lo, yang salah itu adalah promosi lo, yang salah itu adalah produk lo. Kalau ada yang mau tanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.